Anak-anak, pada hari ini kalian mempelajari tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan, dan kalian memasuki pembelajaran ketiga. Selamat menyimak penjelasan dari Ibu ya. Anak-anak, pada hari ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila secara tepat. Kedua, siswa mampu menganalisa sikap-sikap yang sesuai dengan Pancasila dengan percaya diri. Ketiga, siswa menemukan contoh perubahan alam yang diakibatkan karena perilaku manusia secara benar. Dan yang terakhir, siswa mampu menemukan ide pokok dari teks secara benar. Anak-anak, perhatikan gambar berikut. Selesai bermain, Pak Rudi mengajak Edo mengumpulkan air seni kelinci. Air seni kelinci tersebut oleh Pak Rudi disalurkan melalui saluran-saluran air dan dikumpulkan ke dalam satu wadah penampungan. Ih, bau sekali, Pak, kata Edo. Benar, Edo. Meskipun bau, tetapi air seni kelinci ini sangat baik digunakan sebagai bahan pupuk cair organik untuk tanaman. Sayuran akan tumbuh dengan subur, tanaman buah akan cepat berbuah, dan tanaman bunga akan cepat berbunga. Tiba-tiba Pak Eko datang ke kandang kelinci. Pak Eko meminta air seni kelinci milik Pak Rudi untuk memupuk sayuran di belakang rumahnya. Dengan ikhlas, Pak Rudi pun memberikan sebagian air seni kelinci tersebut kepada Pak Eko. Pak, kenapa air seni kelinci itu diberikan kepada Pak Eko? Kan sayang, Pak, tanya Edo penasaran. Iya, tidak apa-apa Edo, kita harus saling membantu. Jika ada orang yang membutuhkan, kita harus secara ikhlas dan sukarela memberikan bantuan. Karena kita makhluk sosial, artinya tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain, jawab Pak Rudi. Dan ingat, saling membantu dan tolong-menolong adalah bentuk dari pengamalan sila Pancasila juga loh, tambah Pak Rudi. Benar sekali Pak, jika tidak salah, sila kemanusiaan yang adil dan beradab ya Pak. Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Dan Pancasila menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia untuk menjalani kehidupannya. Nah, seperti kalian lihat, Pancasila terdiri dari 5 sila. Sila yang pertama lambangnya adalah bintang, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua lambangnya adalah rantai, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga lambangnya adalah pohon beringin, bunyinya Persatuan Indonesia. Dan sila yang keempat, lambangnya adalah kepala banteng. Bunyinya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila yang kelima, lambangnya adalah padi dan kapas, yang mempunyai bunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai pada sila yang pertama yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan saling menghormati antara umat beragama. Karena kita tinggal di Indonesia, maka kita harus saling menghormati antara umat agama yang lainnya. Sila kedua, nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah menjunjung tinggi persamaan derajat antar manusia dan mengembangkan sikap tenggang rasa. Nilai yang terkandung pada sila ketiga Pancasila yaitu menunjukkan rasa cinta tanah air, menjaga persatuan dan kesatuan di Indonesia agar kita bisa hidup damai.
Nilai yang terkandung pada sila keempat yaitu adalah mengutamakan musyawarah. Jadi, apabila di sekitar kita ada permasalahan, maka sebaiknya harus dibicarakan secara baik-baik dengan musyawarah. Nilai yang terkandung pada sila kelima Pancasila yaitu menghormati hak dan kerja keras orang lain. Jadi, kita tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan umum. Contoh penerapan sila yang pertama. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Contoh penerapannya adalah beribadah sesuai agama masing-masing dan menghormati agama orang lain. Di negara kita ini ada agama Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi, kita harus saling menghormati agama yang lain apabila mereka sedang melakukan ibadah. Begitu juga mereka harus menghormati agama kita. Contoh penerapan sila yang kedua. Nah, contohnya seperti pada gambar. Apabila ada orang yang membutuhkan atau misalnya ada orang yang sedang kesusahan ataupun ada orang yang terkena bencana, maka kita harus saling membantu. Nah, agar kita bisa menerapkan sila yang kedua. Contoh penerapan sila yang ketiga yaitu contohnya adalah bergotong royong antara warga. Nah, selain dapat mempererat tali persaudaraan, maka dapat juga meringankan pekerjaan. Contoh penerapan sila keempat. Nah, seperti pada gambar, ada beberapa orang yang sedang melakukan musyawarah. Di sini ada warga yang sedang bermusyawarah. Dalam melakukan musyawarah, kita harus mementingkan kepentingan bersama. Dan yang terakhir adalah contoh penerapan sila kelima pada Pancasila. Contohnya adalah dalam kehidupan kita harus saling menghargai dan berkeadilan satu sama lain. Coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, anak-anak, kalian pasti sudah tahu kan, di sini ada gambar peta Indonesia. Dalam peta Indonesia terdiri dari beberapa pulau besar. Ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Bali dan Nusa Tenggara, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Selain itu, juga ada beberapa pulau-pulau kecil lainnya yang ada di Indonesia. Indonesia terbentang sangat luas dari Sabang sampai Merauke, yaitu dari ujung barat sampai dengan ujung timur. Letak Indonesia. Letak Indonesia dibedakan menjadi letak geografis dan letak astronomis. Letak geografis merupakan letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Letak geografis Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sedangkan letak astronomis merupakan letak suatu wilayah yang dilihat dari posisinya di garis lintang dan garis bujur. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan gambar peta Indonesia berikut. Pada tanda panah merah ini merupakan garis bujur. Garis bujur itu garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Dengan nama lain, garis bujur ini adalah garis yang horizontal, yaitu garis dari atas ke bawah. Garis bujur Indonesia ini adalah 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, sedangkan tanda panah yang ada di bawah ini merupakan garis lintang.
Garis lintang yaitu garis yang membagi bumi menjadi dua antara belahan utara dengan belahan selatan. Garis lintang Indonesia yaitu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Anak-anak, biasanya pada peta terdapat arah mata angin. Sudah hafal belum bagian arah mata angin? Nah, sekarang kita lihat Indonesia ini merupakan negara yang terbentang luas, mulai dari Sabang sampai Merauke, yaitu dari ujung barat sampai dengan ujung timur. Nah, kita lihat ya, mana bagian baratnya. Nah, ini adalah bagian barat. Kemudian yang bawah adalah bagian selatan. Yang atas adalah bagian utara, dan yang samping kanan adalah bagian timur. Nah, sekarang kalian sudah paham kan letak geografis dan letak astronomis Indonesia? Anak-anak, terima kasih ya sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu. Selalu tetap semangat belajar ya, dan jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.